Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Iqbal dengan NPM 2375908. Jadi di sini saya akan menjelaskan dan uh, memberitahukan bagaimana meningkatkan keselamatan kerja dengan audit internal SMK 3. Jadi pada presentasi kali ini kita akan mengulas secara komprehensif tentang audit internal sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja atau SMK 3. Di sini kita akan membahas definisi, tujuan, dasar hukum, ruang lingkup, tahapan, proses, serta manfaatnya. Jadi, audit ini krusial untuk memastikan kepatuhan dan perbaikan berkelanjutan dalam sistem K3 di perusahaan maupun di suatu instansi dan organisasi. Dan setelah itu, apa itu audit internal SMK 3? Evaluasi sistematis, proses terdokumentasi yang dilakukan secara internal untuk menilai kesesuaian penerapan SMK 3 atau sistem manajemen kesehatan dan keselamatan kerja ini terhadap standar yang berlaku seperti uh, Peraturan Nomor 50 Tahun 2012. Bagian dari siklus perbaikan merupakan elemen penting dalam siklus perbaikan berkelanjutan atau continuous improvement untuk menjaga dan meningkatkan sistem K3 perusahaan. Itu lanjut, di sini ada tujuan utama audit internal SMK 3. Yang pertama itu ada menilai kesesuaian. Menilai kesesuaian itu seperti memastikan penerapan SMK 3 selaras dengan standar peraturan dan kebijakan internal yang ditetapkan perusahaan atau suatu instansi dan organisasi. Yang kedua ada mengidentifikasi ketidaksesuaian. Di sini untuk menemukan dan mendokumentasikan penyimpangan atau kekurangan dalam pelaksanaan SMK 3. Yang ketiga ada dasar perbaikan berkelanjutan. Dan di sini itu untuk menyediakan data dan informasi untuk mengambil keputusan guna perbaikan sistem K3 secara terus-menerus. Yang keempat itu ada meningkatkan kinerja K3. Dan di sini dapat mendorong peningkatan kinerja keselamatan kesehatan kerja serta memperkuat budaya keselamatan di lingkungan kerja. Dan di sini ada landasan hukum audit internal SMK 3. Ini ada pelaksanaan audit internal SMK 3 didukung oleh kerangka hukum yang kuat, memastikan kepatuhan dan akuntabilitas. Yang pertama itu ada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja, yaitu fondasi utama pelindungan pekerja. Yang kedua ada Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang penerapan SMK 3. Itu aturan spesifik mengenai implementasi sistem K3. Di sini ada ISO 45001 berbanding titik 2 2018 itu jika perusahaan mengadopsi standar internasional, audit juga akan mengacu pada pedoman ini untuk sistem manajemen K3 komprehensif. Itu lanjut, di sini ada ruang lingkup audit internal SMK 3. Nah, audit internal SMK 3 ini mencakup berbagai aspek untuk memastikan sistem K3 yang efektif gitu. Area-area ini dievaluasi secara mendalam, dan ruang lingkup ini berada di suatu perusahaan ataupun organisasi juga ya. Di sini terdapat ada 8 ya, ada 8 ruang lingkup. Dan yang pertama itu ada kebijakan dan komitmen K3. Nah, ini untuk penilaian terhadap kebijakan yang ditetapkan dan komitmen manajemen ya. Dan yang kedua itu ada identifikasi bahaya dan mengendalikan resiko, proses penilaian dan mitigasi potensi bahaya. Dan yang ketiga itu ada kepatuhan hukum dan peraturan ketiganya. Itu untuk memastikan seluruh operasional sesuai dengan regulasi yang berlaku. Nah, maksudnya itu memastikan di suatu perusahaan atau organisasi itu sesuai dengan hukum dan peraturan ketiga yang sudah ditetapkan. Nah, seperti itu. Dan di sini ada pelatihan dan kompetensi ketiganya. Itu untuk evaluasi program pelatihan dan kualifikasi personel. Dan maksud dari pelatihan dan kompetensi K3 ini itu untuk evaluasi para pekerja di suatu organisasi ataupun perusahaan itu untuk tahu tentang program pelatihan dan K3 ini. Terus yang kelima itu ada kesiapsiagaan dan tanggapan darurat. Itu untuk penilaian efektif rencana darurat. Dan di sini ada yang keenam, pelaporan dan investigasi kecelakaan kerja. Itu untuk prosedur penanganan insiden. Dan di sini tuh ruang lingkupnya di suatu perusahaan itu
dapat melakukan pelaporan atau investigasi tentang kecelakaan kerja ini untuk penanganan suatu insiden jikalau terjadi suatu kecelakaan kerja. Dan di sini ada pemantauan dan pengukuran kinerja ketiga. Di sini untuk analisis data kinerja keselamatan. Maksud dari pemantauan dan pengukuran kinerja ketiga ini di suatu perusahaan ataupun instansi itu memang harus dilakukannya pemantauan bagaimana untuk keselamatan bagi pekerja dan lainnya, untuk menganalisis seberapa bahaya ataupun tingkat resiko di dalam suatu perusahaan ataupun instansi dan organisasi. Dan yang terakhir ada tinjauan manajemen. Ini untuk proses evaluasi sistem secara berkala oleh manajemen puncak. Lanjut, di sini ada tahapan proses internal audit SMK 3. Yang pertama itu adalah perencanaan audit. Itu untuk menentukan tujuan, ruang lingkup, menyusun tim audit yang independen, dan membuat rencana audit yang detail termasuk jadwal dan metode. Yang kedua, ada pelaksanaan audit. Ini melakukan pertemuan, pembukaan, pengumpulan bukti objektif melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, serta mencatat temuan audit atau di dalamnya itu terdapat kesesuaian, ketidaksesuaian atau dan observasi. Yang ketiga itu ada pelaporan audit. Di pelaporan audit ini yaitu menyusun laporan hasil audit internal SMK 3 yang komprehensif beserta rekomendasi perbaikan, lalu disampaikan kepada manajemen untuk tindak lanjut. Jadi di sini tuh harus melakukan pelaporan, dan laporan itu akan disusun yang komprehensif. Jadi laporan ini bisa dibuat untuk bahan pertimbangan untuk dijadikan perbaikan ke depannya, dan akan disampaikan juga untuk tindakan lebih lanjut untuk kedepannya. Dan yang keempat itu ada tindakan lanjut audit. Tim pelaksana menindaklanjuti temuan atau melakukan verifikasi efektivitas tindakan perbaikan dan penilaian ulang jika diperlukan. Yang kelima ada tinjauan manajemen. Hasil audit menjadi masukan penting bagi tinjauan manajemen untuk mengevaluasi kinerja ketiga dan mengambil keputusan perbaikan sistem secara berkelanjutan. Jadi tinjauan manajemen ini hasil audit yang telah dikumpulkan, yang telah dijadikan satu, itu penting untuk tinjauan manajemen untuk evaluasi kinerja ketiga, dan itu juga bisa dijadikan sebagai bahan untuk perbaikan untuk kelanjutan ke depannya seperti itu. Di sini ada jenis temuan audit. Di sini ada ketidaksesuaian mayor atau major NC. Menunjukkan kegagalan sistematik yang signifikan atau tidak adanya implementasi elemen penting SMK 3, memerlukan tindakan korektif segera dan mendalam. Terus yang kedua ada ketidaksesuaian monitor atau monitor NC, merupakan kegagalan sebagian atau tindak signifikan dalam penerapan SMK 3 yang meskipun tidak kritis, tetap memerlukan perbaikan untuk meningkatkan kepatuhan. Maksudnya di sini tuh kegagalan sebagian atau yang tidak signifikan dalam penerapan SMK 3 ini, walaupun tidak kritis, itu tetap memerlukan perbaikan untuk sebagai peningkatan kepatuhan. Dan yang ketiga, di sini ada observasi atau area for information improvement. Yaitu potensi peningkatan yang tidak termasuk ketidaksesuaian, namun dapat memberikan nilai tambah pada sistem ketiga jika diterapkan. Setelah itu di sini ada peran dan tanggung jawab. Yang pertama itu ada manajemen puncak. Di sini itu untuk menyediakan sumber daya yang memadai dan dukungan penuh untuk proses auditnya. Dan di sini ada peran sebagai auditor internal, itu tanggung jawabnya sebagai untuk melaksanakan audit secara objektif dan sesuai rencana yang telah ditetapkan. Di sini ada juga peran auditor atau yang diaudit, itu tanggung jawabnya untuk menyediakan informasi yang relevan dan menerima hasil audit dengan kooperatif. Dan yang keempat itu ada peran K3 koordinator, itu tanggung jawabnya memastikan temuan audit ditindaklanjuti dan mendukung seluruh proses K3. Ini yang terakhir ada manfaat utama audit internal SMK 3. Dan di sini ada deteksi dini kegagalan sistem K3. Ini mengidentifikasi potensi masalah sebelum berkembang menjadi insiden serius. Jadi, deteksi dini kegagalan sistem K3 ini kita harus mengidentifikasi, harus kita evaluasi, mengolah masalah-masalah sebelum berkelanjutan masuk ke hal yang lebih serius lagi, seperti itu. Dan di sini ada lagi yang kedua, peningkatan efektivitas dan efisiensi. Itu untuk mengoptimalkan proses dan sumber daya dalam sistem K3.
Dan yang ketiga di sini ada bukti kepatuhan regulasi. Di sini untuk mendokumentasikan pemenuhan terhadap peraturan dan standar yang berlaku. Jadi, bukti kepatuhan regulasi ini seperti kita mengambil dokumentasi, bukti kalau kita ini udah patuh atau kita ini harus patuh terhadap standar yang sudah dilakukan seperti itu. Itu yang keempat ada peningkatan kesadaran pekerja. Di sini meningkatkan partisipasi dan pemahaman seluruh karyawan tentang K3. Peningkatan kesadaran pekerja ini itu untuk meningkatkan partisipasi dan pemahaman seluruh karyawan untuk melatih karyawan gitu agar tahu lebih lanjut apa itu tentang K3 seperti itu. Dan di sini yang terakhir ada persiapan audit eksternal. Di sini membantu perusahaan siap menghadapi audit dari pihak luar dengan percaya diri. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan tentang audit internal SMK 3 ini. Sekian dari saya. Jika ada kesalahan saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.